Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sektor GMMI Jemaat Kota. Tetapi sebelum kita dengarkan firman, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk karunia Tuhan yang terus kami nikmati. Engkau baik dan Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami akan dengarkan firman dalam ibadah kami sore hari ini. Tuhan yang tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman dengan bahasa yang sangat sederhana, supaya dapat dimengerti oleh setiap jemaat kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan buat kita sekalian. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin firman Tuhan. Yang disebut berbahagia bukan hanya mereka yang membaca, tetapi mereka juga yang mendengar, kemudian melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah dalam hidup berdoa kepada Tuhan, kemudian doa Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah, diberikan? Dan jawabannya tentu pasti pernah. Semua pasti pernah. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara kemudian pernah berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doa kita? Atau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta? Dan tentu saya yakin kita pun pernah mengalami itu. Jadi kita pernah berdoa kepada Allah, kemudian Tuhan kabulkan. Di saat yang berbeda kita pernah berdoa tapi Tuhan tidak kabulkan. Pertanyaannya begini, sebetulnya apa syarat atau apa ukuran atau apa standar dari doa kita sehingga Tuhan mau menjawab doa kita atau tidak? Karena begini Bapak Ibu Saudara, pengalaman saya pernah pelayanan di Kalimantan. Kemudian saya diminta untuk mendoakan orang sakit. Waktu saya berdoa bagi orang itu, orang ini kemudian berangsur-angsur sembuh dari sakitnya dan kemudian pulih dengan sempurna. Beberapa waktu kemudian saya dipanggil lagi untuk berdoa, mendoakan orang sakit. Sakitnya sama, tapi orangnya berbeda. Waktu saya doakan orang ini, Bapak Ibu Saudara, orang ini tidak menjadi baik, tetapi semakin lama kondisinya semakin memburuk dan kemudian mati. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang pertama yang saya doakan, yang sembuh itu, apakah dia sembuh karena saya berdoa, atau sebetulnya tanpa saya minta pun Tuhan akan sembuhkan dia? Karena kalau jawabannya adalah karena saya berdoa maka Tuhan sembuhkan, maka seharusnya Tuhan pun menyembuhkan orang yang kedua yang saya doakan. Ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Kenapa kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita, tapi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita? Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam teks yang kita baca hari ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kalau bahasa ini kita sederhanakan, maka ayat ini akan berbunyi demikian.
Kalau kamu minta ikan, maka kamu pasti akan dapat ikan. Tidak mungkin dapat ular. Kalau kamu minta roti, maka pasti dapat roti. Tidak mungkin dapat batu. Sehingga, kalau kita minta kesembuhan, seharusnya yang Tuhan kasih adalah kesembuhan. Kalau kita minta berkat, seharusnya yang Tuhan kasih adalah berkat. Kemudian, ayat 11 juga dipertegas kembali oleh Kristus. Ayat 11 mengatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi pertanyaannya kembali, kenapa kadang-kadang yang kita terima ialah terbalik dari apa yang kita doakan, terbalik dari apa yang kita minta, bahkan berbalik 180 derajat. Kita minta berkat, malah kadang-kadang Tuhan kasih semacam kecelakaan. Kita minta kesembuhan, malah yang terjadi ialah kematian. Kita minta supaya pekerjaan kita semakin baik, yang terjadi ialah kita di PHK. Kita minta supaya gaji kita semakin meningkat, yang terjadi sekarang ialah gaji kita dipotong 50%. Pertanyaannya, mengapa demikian? Bukankah ini bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Matius pasal 7 ini yang baru saja kita baca? Bapak Ibu Saudara, jawabannya ada pada ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi begini, kalau manusia, dia akan memberi sesuai dengan apa yang orang minta kepada dia. Misalnya begini, kalau saya minta A kepada papa saya, maka papa saya akan beri A. Kalau saya minta B kepada mama saya, maka mama saya akan beri B. Tetapi Tuhan berbeda. Dia tidak demikian. Karena kata baik dalam ayat 11 di situ bisa juga diterjemahkan sebagai bermanfaat. Bukan hanya sebagai sesuatu yang kelihatan baik, tetapi yang bermanfaat bagi mereka, bagi orang lain, atau bagi Anda dan saya. Jadi kalau kita minta A kepada Tuhan, Tuhan bisa saja kasih kita A, Tuhan bisa kasih kita B, Tuhan bisa kasih kita C, D, bahkan sampai Z. Tergantung apakah itu membawa manfaat bagi hidup kita. Apakah itu membuat kita semakin bertumbuh atau tidak. Karena sesuatu yang bermanfaat, kadang-kadang kita tidak lihat dampaknya sekarang, efeknya sekarang, tapi jauh di masa depan baru kita lihat efeknya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sedang doakan apa? Apakah kita sedang berdoa meminta kepada Tuhan supaya ekonomi kita diperbaiki misalnya? Apakah kita sedang berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesembuhan? Atau bahkan sekarang Bapak Ibu, semua orang sedang berdoa supaya COVID-19 dihilangkan dari Indonesia. Semua agama berdoa. Tetapi yang terjadi sekarang adalah COVID tetap ada. Tidak hilang virusnya. Sehingga pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak hilangkan? Kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa kita? Kalau kita kembali dari yang tadi kita pelajari, berarti kalau Tuhan mengizinkan COVID-19 ada hari ini, maka tentunya itu juga membawa manfaat bagi pertumbuhan iman kita, bagi kehidupan kita. Manfaatnya bisa banyak macam, Bapak Ibu Saudara. Jadi beberapa waktu lalu teman saya sharing begini ke saya, Pak Den, sebelum COVID, saya jarang sekali bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan pribadi. Saya jarang sekali punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi sejak COVID, akhirnya saya punya banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, punya banyak waktu untuk terus melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Sekarang Bapak Ibu, pikirkan, refleksikan secara pribadi, apa manfaat dalam kehidupan kita ketika COVID terjadi. Ketika Tuhan tidak menjawab doamu, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, maka atau ketika yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita minta, itu berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan Anda dan saya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk sore ini, untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami tentang bagaimana seharusnya kami melihat jawaban doa. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kami minta, maka sebetulnya itu bukan berarti Tuhan tidak baik, tetapi sebetulnya Tuhan memberikan dan mau memberi kepada kami apa yang sungguh-sungguh bermanfaat dalam kehidupan iman kami, dalam pertumbuhan kerohanian kami. Ya Tuhan, ini doa kami, semoga firman ini bermanfaat dan terus kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.